Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian di rumah? Tetap sehat? Fantastis? Luar biasa? Yes, yes, yes! Nah adik-adik, hari ini kita akan berkumpul bersama untuk menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Apakah kalian di rumah sudah siap? Oke, sudah mandi? Sudah sarapan? Duduk yang manis, kita sama-sama mau mulai ibadah online kita. Sebelum ibadah online-nya dimulai, kita mau bersaat teduh, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kakak-kakak sekolah minggu akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tahu lagunya? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Siap? Berdiri, ikut nyanyi dan gerak sama-sama kakak sekolah minggu ya. Yuk! Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Abang yakin semua kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan juga pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan menganugerahkan hari yang Engkau kuduskan ini bagi kami, untuk kembali bersekutu, bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh hati yang bijak dan paham untuk berlaku sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta
dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian pernah dengar pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak? Ya, Amang yakin pasti mungkin 1-2 orang di antara kalian pernah mendengar. Itu mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bersalah. Semua kita adalah orang-orang yang pernah berbuat salah. Terlepas apakah kesalahannya besar atau kesalahannya kecil, tapi yang pasti kita adalah orang-orang yang tidak luput dari berbuat salah. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 2 pasal 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi boleh dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah karena kita atau semua orang di dunia ini berbuat dosa. Kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini. Karena kedatangannya adalah untuk menebus, menghapuskan dosa. Nah, oleh karena itulah, pertama-tama firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berbuat salah. Orang yang memang harus mendapat sanksi hukuman karena kesalahan kita, karena keberdosaan kita. Ya, dosa itu artinya suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berbohong, mengganggu teman, mencontek dalam belajar, malas, marah-marah kalau disuruh orang tuanya bekerja, dan banyak yang lainnya. Itu kesalahan, itu kejahatan sebenarnya. Dan Allah tidak menginginkan hal itu ada pada diri anak-anak sekolah minggu. Nah, oleh karena itulah tadi dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga dalam hal ini firman Tuhan mau mengajak anak-anak sekolah minggu dimanapun, siapapun, pertama untuk mengaku bahwa diri kita adalah diri yang lemah, yang berbuat dosa, berbuat kesalahan. Dan untuk itu kita perlu mengaku dosa, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Sedangkan berbuat salah di hadapan teman kita harus mengaku salah. Ya, maafkan ya, aku telah berbuat salah. Atau kepada orang tua kita, atau kepada siapa saja. Kita harus berani untuk mengaku kita berbuat salah. Jangan malu, jangan takut. Nah, oleh karena itulah diajak untuk mengaku kesalahan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Dikatakan tadi, Ia adalah setia dan adil. Allah itu setia kepada orang-orang yang dengan rendah hati, mengaku kesalahannya, mengaku dosanya, dan Allah akan berlaku adil untuk mengampuni dosa kesalahan kita yang berani mengaku akan keberdosaan, akan kesalahan kita itu. Dan dikatakan juga bahwasanya Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itulah kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang untuk menyucikan semua orang-orang berdosa. Sehingga dengan sukacita kita akan mengaku dan mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan telah mengampuni dosaku. Dan oleh karena itu juga anak sekolah minggu harus mengatakan, dan aku berjanji Tuhan untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Dosa, kejahatan, kesalahan. Dan aku ingin menjadi anak yang baik. Dan dalam doa kita mengatakan, oleh karena itu Tuhan, tuntunlah hati dan pikiranku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga aku dapat berbuat sesuai yang Engkau kehendaki. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mengaku kesalahan kita, manakala kita mengetahui, menyadari kita berbuat salah, kita harus mengaku, berani minta maaf
kepada orang-orang yang telah kita perlakukan dengan tidak baik. Dan kita berani untuk merubah sikap kita menjadi anak yang baik dengan memohon penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan dalam Roh Kudus-Nya. Kita janji ya, pertama, mengaku kita orang yang bersalah berdosa. Kedua, kita bersedia merubah sikap kita. Ketiga, kita mau menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bersukacita karena mendapat pengampunan dan hidup yang baru. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami pada saat ini bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, sehingga kami sepantasnya kena hukum-Mu. Akan tetapi oleh kasih dan kesetiaan Tuhan, Engkau telah mengampuni, menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Kami Engkau pandang sebagai orang yang tidak bersalah karena kemurahan hati-Mu. Dan Engkau telah memberikan itu sebagai anugerah bagi kami. Karenanya kami berjanji, kami akan setia kepada Tuhan, mengikuti apa yang Engkau kehendaki, menjadi orang-orang atau anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah kami Tuhan, orang yang berdosa ini, dan baharuilah hidup kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami disukai oleh banyak orang dan Engkau semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Ya, pasti luar biasa. Nah adik-adik sekolah minggu, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita dari Amang Pendeta? Sudah mendengarkan semua? Good job. Harus didengarkan ya. Adik-adik tidak boleh bosan untuk beribadah online walaupun belum bisa ke gereja. Ya, nah adik-adik sebelum kakak nih bercerita tentang Alkitab hari ini, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada hari ini kami mau beribadah secara online. Tuhan bimbing kakak sekolah minggu yang membimbing kami ya Tuhan. Tuhan, kita bersyukur bisa beribadah lagi ya Tuhan secara online. Tuhan juga jadikanlah kami anak-anak yang terang ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, nah kali ini mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Terus yang cerita siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Iya, good. Ada Bang Ado sama Kaleli. Ceritanya tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus, terang dunia. Pinter yang bisa jawab. Nah, sekarang coba adik-adik, siapa yang sudah persiapkan Alkitabnya? Bisa dibuka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Kaleli, hari ini ceritanya tentang apa ya? Nah, nanti Alkitabnya adik-adik baca sama mama sama papa. Ya, sekarang dengerin cerita Kaleli dulu. Nah, ceritanya hari ini tentang Allah mengampuni dosa manusia. Nah, Kaleli mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Siapa yang tahu artinya dosa? Hah? Siapa yang tahu? Iya, dosa intinya berbuat nakal. Kok nakalnya yang kayak gimana? Banyak ya adik-adik, nanti Kaleli kasih contoh. Tapi Kaleli mau tanya dulu sebelum Kaleli kasih contoh.
Siapa yang tahu manusia pertama kali jatuh dalam dosa? Angkat tangannya. Good. Adam dan Hawa. Ingat ya adik-adik, pelajaran kita hari ini, manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa adalah Adam dan Hawa. Kenapa adik-adik mereka jatuh dalam dosa? Iya, betul sekali. Dulu itu mereka tinggal di taman yang sangat indah. Siapa di sini yang pernah lihat taman yang indah? Atau yang sudah pernah ke taman bunga di Bogor? Bagus kan adik-adik tamannya? Iya, banyak pohon, buah-buahan, bunga-bunga. Iya, tapi adik-adik tahu nggak? Mereka ditendang dari taman itu, diusir dari taman itu karena apa? Mereka berbuat dosa. Nah adik-adik jangan seperti itu. Sekarang Kak Leli mau ceritakan contoh-contoh anak-anak yang berbuat dosa. Itu tidak baik ya, nggak boleh ditiru. Satu, misalkan siapa di sini yang masih sekolahnya masih online, cuman lewat HP? Semua masih ya. Sekolah belum ada yang masuk ya. Iya betul. Lalu setiap jam 8 atau jam 9 adik-adik sebenarnya harus mengumpulkan tugas nih. Harus absen. Adik-adik nggak mau absen. Malah kemana? Malah pergi main. Main ngapain? Main game. Iya kan? Disuruh absen tidak mau. Itu Tuhan senang tidak? Tidak. Tuhan Yesus nggak suka. Itu namanya adik-adik anak nakal. Nah tadi Kak Leli bilang apa? Kalau mau jadi anak Tuhan, Tuhan Yesus tidak suka anak yang nakal. Berarti kalau saatnya kita harus absen online, Zoom di rumah, lalu mengerjakan PR atau tugas-tugas, kita kerjakan nggak? Ya good, harus dikerjakan. Karena Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang tidak nakal. Tadi kan ingat ya, anak nakal itu anak yang berdosa. Iya kan? Tuhan Yesus tidak suka sama anak-anak yang berdosa. Lalu apalagi? Selain kalian tadi disuruh online pelajaran malah main game. Apalagi perbuatan dosa yang Tuhan tidak suka? Ya betul. Misalkan disuruh sama mama, iya kan? Abang, beli dulu garam ke warung. Mama ini aku lagi main game juga, pakai nyuruh-nyuruh lagi. Boleh nggak begitu adik-adik? Itu anak nakal dan itu dosa. Tuhan tidak suka. Apalagi banyak ya adik-adik ya. Misalnya aku lagi main nih, Kak Leli lagi main sama teman-teman. Kak Leli lagi main sepeda lah, lagi main apalah. Tiba-tiba Kak Leli nabrak anak orang. Kak Leli kan mainnya rame-rame nih, 5 orang. Kak Leli bilang gini, padahal kakak yang nabrak. Ini siapa yang nabrak anak saya? Bukan aku, dia yang nabrak. Tuh, adik-adik itu udah berbohong. Kak Leli yang nabrak, tapi Kak Leli tuduh teman Kak Leli yang nabrak. Kak Leli berbohong nggak? Iya, Kak Leli berbohong. Kak Leli berdosa. Siapa yang kalau main seperti itu? Siapa yang suka berbohong? Udah bikin kesalahan, lalu menunjuk temannya. Itu Tuhan Yesus juga tidak suka. Nah adik-adik, ada lagi loh contohnya. Apalagi ya? Nah, sekarang kan kita lagi kena COVID-19. Ya, banyak sekali anak-anak itu yang susah makan, iya kan? Karena lagi nggak ada uang semua. Nah, siapa yang di rumahnya kalau punya makanan, aku punya jajanan nih, permen 2, atau ada yang punya bembeng 2, 3, 4, 5, terus mau berbagi sama teman-temannya. Ya, itu adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat senang anak-anak yang tidak pelit. Berarti kalau tidak pelit anak Tuhan. Iya kan adik-adik? Sedangkan kalau anak yang pelit, itu anak Tuhan bukan? Bukan. Dan itu berarti anak-anak yang dosa.
Karena dia tidak peduli sama temennya, asik makan permen sendirian, asik makan bembeng coklat, es krim, roti sendirian. Tidak baik ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus mau berbagi, tidak boleh pelit. Ya, good job. Seperti itu ya. Nah, adik-adik sudah dengarkan tadi cerita dari Kak Leli. Nah, siapa adik-adik yang pernah melakukan kesalahan dan dosa tadi? Tidak ada dong ya. Good. Kita tidak boleh melakukan dosa. Dosa seperti apa tadi? Nakal, malas, berbohong, dan satu lagi pelit. Iya, tidak boleh ya. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, adik-adik, Kak Leli mau membacakan satu ayat yang sangat bagus. Adik-adik harus dengarkan ya. Ayatnya adalah yang tadi Kak Leli suruh buka. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Tapi Kak Leli cukup baca ayat 9-nya. Adik-adik boleh mendengarkan ya. Nih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi adik-adik tahu ya, kalau kita mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni kita dan kita akan dijauhi dari semua mara bahaya dan kejahatan. Jadi adik-adik tidak boleh melakukan dosa yang 4 tadi, bahkan yang lainnya. Ya, adik-adik sudah jelas semua ya? Sudah mengerti? Sip. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Leli. Semoga adik-adik bisa menjalankannya dan terus berusaha menjadi anak sekolah minggu, anak Tuhan, anak mama papa yang baik. Oke, sebelumnya tapi kita berdoa dulu yuk. Tapi satu lagi adik-adik, kita mau berdoa tidak ketinggalan. Kak Leli buat teman Kak Leli. Hai, siapa ini namanya? Masih ingat? Momo. Good. Yuk, kita mau berdoa yuk bareng-bareng sama Momo. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa ikutin Kak Leli. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik. Kami tidak mau menjadi anak yang nakal, anak yang malas, anak yang pelit, ataupun berbohong. Jadikan kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Sama Kak Leli dan guru-gurunya yang lain. Kita nyanyi lagu ini ya, ada yang ingat nggak? Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pasti tahu semua kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Biur, buang
Bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku.